memuji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online minggu ini. Gimana adik-adik, dalam keadaan sehat semuanya? Puji Tuhan. Siapa di sini yang mau bersyukur sama Tuhan karena sudah diberi kesehatan? Yang mau memuji Tuhan, Kak Yosua undang untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hebat. Yuk sekarang kita mau daki gunung yang tinggi. Terbang ke luar angkasa bersama-sama Tuhan. Siap? Let's go. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Hebat semuanya. Kita mau daki lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Yuk ngapain lagi ya? Ayo kita terbang bareng-bareng. Siap semuanya? Terbang yang tinggi ya. Ku terbang ruang angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Terakhir, karena Engkau Yesusku. Pujian buat Tuhan. Hebat semuanya. Adik-adik udah mau berpetualang bareng Kak Yosua dan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau nyanyi sekali lagi buat Tuhan. Sambil mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Nyanyi dan bersoraklah.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih sungguh lagi adik-adik. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik yang manis, kita mau sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat kesempatan kembali datang beribadah kepada Tuhan.
Tuhan yang baik, tiba saatnya kami semua duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Di ibadah online hari ini, kakak mau awali dengan sebuah cerita. Yuk kita dengar sama-sama. Adi dan Eko adalah teman satu kelas. Mereka akrab karena rumah mereka berdekatan. Eko anak yang suka makan. Tidak heran badannya gendut dan sering ditegur oleh gurunya. Karena saat guru menjelaskan pelajaran, Eko selalu makan snack, roti, dan makanan lain yang disembunyikan di bawah mejanya. Eko tidak bisa mengendalikan keinginan lidah dan perutnya untuk terus makan. Jangan ditiru ya adik-adik. Kita memang perlu makan makanan yang bergizi untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh kalian. Tapi tidak boleh berlebihan. Karena sudah kegemukan, Eko tidak dikasih uang jajan lagi oleh orang tuanya. Hal ini dimanfaatkan oleh Adi, teman Eko. Adi memberi sebagian uang jajannya untuk Eko. Asal Eko mau mendukung dan berkampanye untuk Adi yang ingin terpilih menjadi ketua kelas. Adi anggap kalau ia jadi ketua kelas itu keren. Bisa berkuasa dan menyuruh teman-temannya untuk kerjain ini, kerjain itu. Wah adik-adik, harusnya nih ketua kelas itu kan memimpin agar suasana kelas bisa tertib, membagi tugas, membantu tugas guru dan teman di kelas jika ada masalah. Bukan untuk sok-sokan berkuasa. Mulailah Adi dan Eko membujuk teman-teman lainnya untuk memilih Adi menjadi ketua kelas. Jika ada anak-anak yang menolak, Eko yang berbadan besar dan gendut mulai menakut-nakuti, bahkan mengancam mereka. Menjadi ketua kelas itu baik, tapi kalau tujuannya hanya ingin berkuasa seenaknya, itu tujuan yang salah. Apalagi dengan cara yang salah, dengan cara menakuti dan mengancam. Akhirnya pemilihan ketua kelas pun tiba. Ternyata Adi berhasil menjadi ketua kelas, tetapi dengan cara yang tidak benar. Supaya lebih keren, Adi pun mulai punya keinginan menjadi juara kelas. Padahal Adi sangat malas adik-adik dan tidak jarang minta teman-teman yang lain untuk mengerjakan PR-nya. Tibalah sebentar lagi akan tiba ujian. Adi pun mulai belajar, tetapi hanya sebentar saja karena Adi tidak tahan ingin menonton film kesukaannya. Setelah menonton film, Adi tidak bisa menahan keinginannya untuk main games. Jadi Adi pura-pura belajar di kamarnya. Padahal Adi sedang main games loh. Adi berpikir, gampang besok aku tinggal nyontek aja sama teman-teman yang lain. Ups, Adi gak boleh nyontek-nyontek ya. Adik-adik juga gak boleh nyontek-nyontek. Itu
itu tidak jujur. Itu namanya curang adik-adik. Menipu orang lain dan diri sendiri. Ujian pun tiba. Adi sudah menyelipkan kertas contekannya. Adi dengan hati-hati melihat kertas contekannya. Tiba-tiba ada suara. "Adi, lagi apa kamu? Keluarkan kertasnya." Adi kaget. Dengan suara kencang, ternyata guru penjaga ujian melihat Adi sedang menyontek. Singkat cerita, Adi dibawa ke kantor kepala sekolah dan orang tua Adi pun dipanggil. Adi hanya bisa menunduk dan malu. Dan ia juga takut. Apalagi ia adalah seorang ketua kelas yang harusnya memimpin dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Nah, adik-adik semua, sebetulnya Tuhan memang memberikan keinginan di dalam hati, di dalam diri setiap manusia. Silahkan adik-adik, kita boleh kejar dan capai keinginan kalian semua dengan usaha dan cara yang baik dan benar. Tetapi jika untuk mencapai keinginan itu manusia melakukan dengan cara yang salah, dengan cara yang curang, maka itu termasuk hawa nafsu yang sangat tidak baik. Tuhan mau kita memiliki roh penguasaan diri di dalam segala hal. Jangan mau digoda oleh hal-hal yang tidak baik. Bahkan bisa membawa kita menuju dosa adik-adik. Oh ya, kalau kalian bermain, nonton film, atau main games, jangan berlebihan ya adik-adik. Jangan sampai lupa mandi, lupa makan, dan gak mau belajar. Yuk, kita mau minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mempunyai roh penguasaan diri. Adik-adik semua, sekarang kakak mau cerita nih tentang satu orang laki-laki di dalam Alkitab yang mempunyai roh penguasaan diri. Yuk, kita sama-sama dengar. Yusuf dibawa ke Mesir setelah dijual oleh saudara-saudaranya yang iri kepadanya. Yusuf pun dibeli dan bekerja di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Tentu saja Potifar menjadi sangat suka dengan apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Dan Yusuf diberi kekuasaan atas semua harta dan rumah Potifar. Dan Tuhan memberkati harta, ladang, dan rumah Potifar karena keberadaan Yusuf di rumah Potifar itu. Karena itu, Potifar pun semakin mempercayakan seluruh apa yang ia punya kepada Yusuf. Yusuf yang pintar karena penyertaan Tuhan juga baik dan rajin. Dan Yusuf ini berwajah ganteng loh adik-adik. Tetapi gawat nih, ternyata Yusuf disukai oleh istri Potifar. Dengan daya tarik kecantikan istri Potifar, didekatilah Yusuf supaya Yusuf tertarik kepadanya. Bahkan istri Potifar pun menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata, "Semua harta Tuan Potifar telah diserahkan untuk aku kelola.
kecuali engkau istrinya. Tidak mungkin aku melakukan kejahatan dengan mengkhianati Tuhan Potifar dan berbuat dosa kepada Allah. Wah, adik-adik, hebat banget ya si Yusuf. Yusuf itu takut akan Allah dan ia tidak mau berbuat dosa. Tetapi walau sudah ditolak, tanpa putus asa, setiap hari istri Potifar selalu menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf yang mempunyai buah roh penguasaan diri tidak tergoda oleh segala pujukan istri Potifar. Sampai suatu kali Yusuf sedang melakukan pekerjaannya dan istri Potifar yang sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi, maka dipeganglah baju Yusuf untuk menggodanya lagi. Tetapi Yusuf melepaskan dirinya dengan meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar. Dan Yusuf lari keluar agar istri Potifar tidak bisa mendekatinya. Istri Potifar menjadi sangat kesal dan kecewa karena Yusuf menolak dan pergi. Maka dipanggillah seisi rumah Potifar. Lalu dikaranglah suatu cerita bohong. Istri Potifar berkata, Yusuf mempermainkan aku dan merayuku, tetapi aku berteriak, maka ditinggalkannya lah bajunya ini dan si Yusuf lari keluar. Begitu pula ketika suaminya yaitu Potifar pulang, istri Potifar pun menceritakan suatu cerita yang bohong. Maka Potifar menjadi sangat marah. Lalu ia menyuruh untuk Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan pasti senang dan bangga adik-adik dengan penguasaan diri Yusuf yang tidak tergoda dan menolak melakukan dosa. Walaupun harus masuk penjara adik-adik. Tapi di dalam penjara Tuhan selalu menyertai Yusuf. Sehingga kepala penjara pun menyayangi Yusuf dan mempercayakan semua tahanan dan pengaturan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan hebatnya lagi adik-adik, semua pekerjaan yang dibuat oleh Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil. Adik-adik, orang-orang yang setia dan takut kepada Tuhan pasti tidak mau melakukan kejahatan atau dosa, sehingga timbul kemampuan di dalam dirinya untuk menguasai dirinya sendiri. Oh ya adik-adik, jangan juga kita melihat gambar atau film-film orang dewasa yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak ya. Adik-adik harus menguasai diri atas segala nafsu, godaan, dan dosa. Dan adik-adik juga harus belajar menguasai diri atas keinginan hati kalian ya. Misalnya nih, aduh aku ingin beli sepeda baru. Padahal sepeda lama adik-adik masih bisa dipakai, masih bagus. Atau papa mama lagi gak punya uang adik-adik. Tetapi kalian terus merengek. Bahkan marah-marah minta dibeliin sepeda. Atau kita lagi di supermarket ya adik-adik. Nah kita udah beli snack, udah beli banyak. Tetapi masih mau coklat, masih mau es krim, masih mau burger, dan makanan lainnya. Masih merengek-rengek, ingin beli yang ini, ingin beli yang itu.
Itu namanya tidak memiliki penguasaan diri. Itu namanya serakah adik-adik. Sangat tidak baik. Ingat, tidak semua keinginan hati kita harus terpenuhi. Mama dan papa lebih tahu mana yang kalian butuhkan. Penguasaan diri juga ada di dalam penggunaan waktu kita adik-adik. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain, kapan kita harus membaca renungan dan ibadah online. Jangan dilupain loh, karena ada banyak lagi penguasaan diri yang harus kita lakukan setiap hari. Tentunya kita juga harus meminta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memiliki terus buah roh penguasaan diri. Nah, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, saya mau punya buah roh, penguasaan diri, dan melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik dan benar, sehingga Tuhan Yesus disenangkan dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, nama aku Natasha dari kelas Filipi. Ayat hafalan bulan ini adalah Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari membuat aktivitas. Adik-adik semua, selama 1 tahun ini kita telah belajar 9 buah roh. Nah, hari ini kita mau buat adik-adik buah dengan 9 rasa, yaitu 9 buah roh. Nah, seperti ini ya adik-adik. Yuk kita sama-sama buat. Adik-adik semua, di aktivitas hari ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada kertas HVS warna atau bisa kertas warna adik-adik. Kita siapkan ya warna merah, warna hijau, gunting, dan lem. Adik-adik, sekarang caranya kita buat gambar apel dulu di kertas yang lain. Lalu kertas HVS warnanya atau kertas warnanya bisa kita lipat dan kita cetak di sini. Kita gambar, lalu kita potong kertasnya bentuk apel seperti ini sebanyak 9 lembar ya adik-adik. Lalu untuk tangkai dan juga daunnya kita pakai kertas yang warna hijau dan dipotong seperti ini adik-adik. Adik-adik semua, sekarang kita mau buat apelnya ya adik-adik. Oh ya, adik-adik juga boleh nih nambahin biji apel di tengahnya. Jadi bisa buat dari kertas HVS atau kertas warna putih atau kuning, ditaruh di tengah-tengahnya buat gambar seperti kupu-kupu. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita mau lem ya adik-adik. Caranya buah apelnya dilipat menjadi 2. Lalu di sisi depannya ini kita lem ya adik-adik. Setelah dilem, kita ambil lembar apel yang lainnya, lalu kita tempelin di sisi depan yang tadi sudah kita lem. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu kita lipat lagi.
Lalu kita lem lagi adik-adik. Kita lanjutin cara seperti ini terus sampai 9 lembar buah apelnya itu habis. Nah adik-adik, udah jadi deh buah apelnya. Tuh lihat, yang tadi kita tempel-tempelin semuanya ada 9 lembar. Bagus ya jadinya. Dan jangan lupa juga kita tempelin batang dan daunnya di atasnya seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, kita juga bisa menulis 9 buah roh di lembar-lembaran apel ini. Ya, kakak udah tulisin nih satu-satu di atasnya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah adik-adik, kita juga bisa buat dengan buah bentuk lainnya. Ada nanas, ada jeruk, dan kalian boleh pilih buah yang lainnya sesuka kalian. Oke adik-adik? Sekian ibadah online hari ini. Teman-teman semua tetap sehat ya, dan jangan lupa renungannya tetap dibaca. Dan jangan lupa kita like, subscribe, dan komen ya adik-adik di channel YouTube Tara ini. Tuhan Yesus memberkati. Tara!